Inilah tersangka Pasutri dengan inisial TB 44 tahun dan NH 43 tahun, warga Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Keduanya diamankan petugas karena melakukan penganiayaan terhadap balita anak asuhnya yakni RA 3 tahun yang merupakan anak dari tetangga dekat tersangka. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti gayung, sapu, dan juga rokok yang digunakan untuk menyiksa korban. Sementara motif dari kedua tersangka hingga nekat melakukan penyiksaan karena kedua tersangka merasa jengkel. Selain nakal, korban juga tidak tanggap terhadap apa yang diperintah oleh orang tua asuhnya. Tersangka mengaku tega memukul dan menyulut batang rokok mulut korban karena jengkel. Selain menyulut rokok, tersangka juga setiap hari memukul korban menggunakan sapu dan tangan kosong. Sementara Kapolres Blitar AKBP Aditya Panjiano menjelaskan, dari hasil visum, korban mengalami luka lebam di mata, tangan, dan mulut akibat bekas sulutan rokok. Tersangka melakukan penganiayaan selama 1 bulan setelah korban diambil dari nenek korban. Sulutan rokok ada beberapa bagian, jadi ada di bagian tangan, pantat, mulut, bibir, pipi juga ada. Dan di kaki, di jempol, bagian jempol juga ada bekas sudutan rokok. Dilakukan setiap korban emosi, pelaku emosi begini kan? Iya, jadi dilakukan pada saat pelaku emosi menyulutkan rokok, ada juga memukul dengan tangan kosong, menggunakan gayung pada saat mandi di kamar mandi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus penganiayaan balita di Blitar ini mendapat perhatian serius dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengunjungi korban di RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, Kabupaten Blitar. Dalam kunjungannya tersebut, Risma meminta Direktur Anak Kemensos untuk mendampingi korban agar mental korban segera pulih. Tidak hanya itu, Risma juga meminta orang tua korban membatalkan kepergiannya sebagai TKI dan sebagai gantinya Risma akan memberikan pekerjaan di lingkungan makam Bung Karno kepada ibu kandung korban. Apa masalahnya gitu, kok aneh gitu, anak dititipkan ke tangganya, ternyata ibunya menjadi calon TKI, TKW. Nah, tapi ibunya sudah kembali izin di PJTKI untuk merawat anaknya. Tadi sudah saya sampaikan karena kondisinya anaknya kayaknya trauma berat. Pihak keluarga berharap korban segera sembuh dan pulih kembali dari trauma yang dideritanya. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.